lolos ke semifinal tapi mainnya hancur-hancuran. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk timnas U23 yang mana lolos ke babak semifinal setelah menahan imbang Malaysia dengan skor kacamata 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, meskipun timnas Indonesia lolos ke babak semifinal, tapi permainnya sangat-sangat di luar ekspektasi. Yang mana kita berharap ada sedikit ya permainan yang indah atau permainan yang asik untuk ditonton, tetapi malah monoton. Bahkan kita hampir ngantuk ya, hampir ketiduran kita nonton ini, serius. Karena memang tidak ada pemain yang spesial di pertandingan kali ini. Paling cuma Cahya Supriyadi lah yang melakukan save yang kita bilang cukup brilian ya melalui tendangan free kick pemain Malaysia. Itu kalau nggak ada Cahya Supriyadi udah kita pasti kebobolan dan kita kalah 1-0. Kenapa? Karena sebanyak begitu peluang kita tak ada satupun yang bisa masuk ke dalam gawang Malaysia. Paling cuma tadi itu ada tendangan Raven lah yang mana masih bisa dihalau sama kiper, memanfaatkan umpan daripada Ahmad Maulana. Nah, setelah itu ataupun sebelum itu nggak ada yang berarti. Nyaris cuma mutar-mutar aja di belakang. Nyaris cuma mutar-mutar aja di kanan kiri. Di tengah kosong, nggak ada yang megang bola di tengah. Paling itu bolanya kalau misalnya disorot itu ya belakang, kanan, kiri. Belakang, kanan, kiri. Udah masuk ke tengah, udah nggak ada. Masuk ke depan, udah nggak ada. Gitu aja tadi polanya sehingga kita pun jadi gregetan. Aku yakin ini bukan aku aja yang merasakan gregetan ini, merasakan kekesalan ini, pasti kalian juga merasakan hal yang sama. Ditambah lagi pemain kita banyak kali dribbling gak jelas. Gocek aja terus kerjanya. Ini aku bingung ini ya kan. Padahal kita dulu udah disuguhkan dengan permainan 1-2-1-2 kaki ke kaki. Tiba-tiba sekarang masih kembali lagi ke tahap awal, ke setelan pabrik, yaitu gocek aja sampai ujung terus dipotong. Nggak serangan balik, gitu aja terus konsepnya. Aduh. Memang sekali lagi aku bilang kalau aku disuruh main nggak bisa juga memang ya kan. Tapi kalau kayak gini kita ngelihat juga pemain profesional, ya kan. Bahkan dulu sebelumnya udah baik, tiba-tiba kok jadi kayak gini, kan kita bingung gitu kan. Jadi wajar aja kita juga agak kesal gitu sebagai penonton guys. Banyak tadi tuh kayak Buffon lah, kan baru kayak Tony Firmansyah, Detan, belum lagi tadi Hanan. Wih, gila. Ya kan, ada momentum aturan serangan balik gitu ya kan, keren tadi. Dibawanya aja kencang, kerebut. Udah hilang momentum, kena serangan balik. Udah kita nggak bisa cetak gol, kita hampir kebobolan. Makanya udah jatuh ketimpa tangga, itulah ini. Aduh, kecewa kita sebagai penonton menyaksikan timnas U23 yang diasuh sama Gerard van den Berg. Aku nggak tahu ini apakah pemainnya yang bermasalah, yang nggak bisa menjalankan skema daripada Gerard van den Berg, atau coach Gerard van den Berg cuma segini aja kemampuannya, ya kan? Waduh, perlu dievaluasi, serius. Kayaknya memang kita ini nggak cukup hanya mengandalkan satu pemain diaspora. Tambah lagi pun pemain diaspora kita ini jangan serapen, ini angin-anginan ya kan. Gacornya pas lawan ini aja Brunei, pas ketemu Filipina sama Malaysia, asem, padam, kan, nggak bisa bergerak. Aduh. Memang kayaknya butuh kita pemain diaspora lagi guys, serius. Kalau kita ingin menyamai prestasi pemain diaspora kita yang pemain U23 kita yang musim lalu ya, yang zamannya Marcelino, Nathan Choaon, kayaknya kita mesti menambah pemain diaspora guys. Kalau ini yang kita andalkan pemain yang sekarang untuk nanti di Piala Asia U23, menang sekali pertandingan aja udah mantap lah, nggak kalah telak pun udah mantap lah aku rasa, serius. Lihatlah coba lawan Malaysia sama Filipina aja kita pun cengap-cengap, cobalah. Ini belum ketemu sama Vietnam sama Thailand nih kalau kayak gini. Makanya mesti berubah. Kalau nggak berubah, ini bakal kita kesulitan. Tapi kalau berubah, tidak mungkin kita akan meraih kemenangan, kan? Lagian juga kalau nanti pun menang sama Vietnam sama Thailand, ya kan? Pasti susah payah. Nah, ketemulah nanti kita sama Korea atau lawan-lawan tim Arab gitu kan. Habislah kebantai kita, serius. Kan? Nah, makanya kayaknya perlu kita punya pemain diaspora tambahan guys. Kalau bisa di setiap posisi, kayak zamannya Rizky Ridho itu.
Di back ada Justin Hubner, gelandang bertahan ada Nathan Chow, baru nanti di gelandang serang ada Ivar Jenner, di depan ada Rafael Strijk. Jadi pemain-pemain lokal pun mengimbangi, ada kestabilan di situ guys. Ya walaupun sebenarnya pemain lokal di U23 yang dibawa Sintayong kemarin pun gacor-gacor kan. Contoh kayak Witan, contoh kayak Marcelino di tengah, baru kayak di belakang ada Rizky Ridho. Ya memang gacor-gacor pula pemain U23, tapi kan nggak semua, ada juga Komang. Kan? Nah, gacornya Komang padahal biasa-biasa aja jadi ya. Nah, itu loh mungkin efek daripada apa ya? Motivasi dari pemain dan juga daya saing ya kan, karena mungkin ada pesaingnya dari diaspora, jadi pemain lokal tuh semangat. Nah, ini karena hampir mayoritas lokal semua, jadi kayak gitu-gitu aja gitu ya kan. Aku nggak tahu lah, ini analisa aku, tapi kalian juga punya analisa mungkin bisa berbagi lah di kolom komentar ya kan. Di babak pertama tadi Buffon asli nggak kali lah, serius. Kontrol bola berselemak PH, serius. Aduh kasihan juga aku naik Buffon ini, kayak gugup dia kan, nervous. Ya kan, moga-moga makin baik lah Abang Buffon ya. Baru juga aku ngeliat ini tentang lawan Malaysia gitu kan, kayak overacting semua, serius. Tahu awak ini memang rival ya kan, tahu awak ini derby. Ini jangan pula tentang derby, hilang kontrol. Emosian mainnya, nggak jelas. Untung wasitnya baik tadi lah. Kok nggak tadi tuh, ada juga tuh yang kena kartu merah pemain kita tadi tuh. Pemain yang kartu kuning itu lagi, aduh. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu lah aturannya. Serius. Aku takut kali tadi tuh pemain-pemain yang kartu kuning. Ini kena sekali lagi nih wassalam nih merah. Kalau udah merah pemain Indonesia, udahlah nggak usah banyak lagi berharap. Yakinlah kita kebobolan. Ini pun nggak tahu juga aku ya, Malaysia juga sama bapuknya ke Indonesia. Lihat kan, sama-sama bapuk ini kayak. Bedanya Malaysia itu mengandalkan serangan balik. Nah, Indonesia mengurung pertahanan lawan, tapi nggak ada satupun yang bisa terjadi sebuah gol gitu loh. Ya kan, apalagi targetnya itu juara. Terus nanti juga menyamai prestasi di zaman Sintayong. Tapi kalau kayak gini aja kita cengap-cengap, ya udahlah. Alamat bahaya ini. Tambah lagi tengok tadi, kayak minim kreativitas di lini tengah kita. Kosong lini tengah itu, kopong asli. Kayak mana mau menang kita atas bertanding dengan tim lawan kalau lini tengah aja kita nggak bisa pegang. Kan? Robby Darwis, Tony Firmansyah itu tadi juga masih kurang kan di lini tengah kita. Pokoknya banyak sekali. Hanan juga lagi. Waduh, ini 3 pemain tadi asik dribbling aja nggak jelas. Tony Firmansyah juga tadi kencang, terpotong. Baru juga Hanan juga kencang, terpotong. Kan, atau bisa dioper di shoot. Pokoknya nggak tahu lah pun apa motivasi pemain kita ini semua ini. Apa yang mereka pikirkan? Mungkin apa gara-gara ada embel-embel derby tadi ya kan. Jadi kayak terlalu ingin menunjukkan diri gitu. Padahal udah tahunya konsep mainnya 1-1 oper 2, 1-2, 1-2, ada peluang crossing kan gitu. Ini enggak. Waduh, udahlah. Aku juga bingung ini ya kan. Tapi jujur ya, nggak ada Arkan Fikri, terasa kali ya lini tengah daripada timnas itu nggak kreatif. Memang selama ini banyak sekali hujatan kepada Arkan Fikri yang mungkin dinilai biasa-biasa aja ya ini pemain gitu kan, karena tendangannya yang sering ke atas dan sebagainya. Tapi terlepas daripada kesalahan-kesalahan yang dibuat Arkan Fikri, tapi jujur ya, nggak ada dia itu terasa kali lini tengah timnas itu jelek banget, serius. Jadi wajar aja kenapa kemarin itu Gerard Van den Berg itu muji banget seorang Arkan Fikri, karena terbukti nggak ada dia sempoyongan lini tengah kita. Pasti lain cerita itu tadi kalau misalnya ada Arkan Fikri, pasti lebih hidup lini tengah kita dan variasi serangan pasti berbeda-beda. Ini asli, serangan kita tuh dari sayap aja, dari tengah, dari gelandang tuh nggak ada gitu loh. Aliran bola itu mampet gitu. Gelandang bertahan kita juga jarang mau jemput bola gitu kan. Begitu juga gelandang serang juga terlalu, pokoknya jarak antar satu pemain dengan pemain yang lain itu kayak jauh gitu, sehingga kita cuma mengandalkan sayap aja kanan kiri. Coba tengok pemain kita sayap tuh agak ke pinggir, ke garis semua. Bingung kok nengok, nggak ada mau ke tengah gitu, ke garis saya semua. Aduh. Terakhir peluang berbahaya paling cuma dari lempar lembing lah, kan? Itu aja kerjaan awak, lempar itu pun nggak ada yang kena kepala. Udahlah. Tapi aku menyoroti permainan Kakang ya. Asli Kakang ini salah satu pemain yang menonjol di 11 pemain yang bermain di lapangan, guys. Bayangkan nggak ada satupun pemain yang lewat daripada Kakang. Pemain-pemain Malaysia itu kayak frustasi kalau udah jumpa Kakang di depan, udah
bagus putar balik gitulah. Kalau mereka mau lewati pasti kepotong bolanya. Nah kayaknya siapa namanya, Buffon wajib belajar banyak lah sama Kakang. Tak kenapa aku tadi tuh nengok Buffon main ya, kayak udah dari awal aku udah yakin nih kayak pasti nggak perform. Kenapa? Waktu lawan Filipina kemarin juga dia nggak perform gitu kan. Makanya aduh ini kayak mana ini, bisa nggak dia ini? Rupanya betul nggak bisa gitu kan. Kontrol bola bersalahan, terus mudah dilewati lawan. Kayaknya perlu itu back tengah itu Kade Arel, Ferrari, Karu, baru letak kanan tuh Kakang kayaknya. Kalau nggak Ahmad Maulana pun sedap tadi kan, asli. Baru nengok sedap hidup lapangan apa ya, posisi sebelah kanan itu gara-gara ada Ahmad Maulana sama Detan. Detan juga dribbling aja kerjanya pun bingung kan. Semua kayak mau gocek. Cuma Ahmad Maulana mau gocek terus mau crossing atau mau umpan tarik gitu. Selebihnya supaya bilang lah, ya kan? Serius, kalau kayak gini terus, udahlah kita bakal sulit bersaing di level Asia guys. Ditambah lagi kita kan apa ya, aku ngeliat ya, kayak kembali ke kebiasaan lama. Apa itu? Megang bola lama-lama, serius. Lama kali megang bola. Terakhir apa? Kerebut. Udah gitu aja terus. Makanya memang perlu kita butuh pemain diaspora lagi guys, serius. Tapi takutnya kita kalau pakai pemain diaspora lagi, ada lagi yang dinaturalisasi, kan takutnya main pula lagi di Liga Indonesia. Dah lah, sama aja lah lagi, kan kayak Jan Serapen ini lah, dinaturalisasi main ke Liga Indonesia. Kayak Rafael Strike dinaturalisasi main lagi ke Indonesia. Udah gitu aja. Makanya ya udahlah, kita doakan aja lah pemain timnas kita ini semoga bisa berbicara banyak di level Asian Cup ini, karena targetnya juara gitu ya kan. Karena apa bisa kita bilang ya, kalau nggak segera berubah ini permainan timnas kita ini, jumpa dengan raja terakhir baik itu Vietnam maupun Thailand, udah wassalam kita, wassalam, game over. Nah semoga aja ini jadi pembelajaran penting bagi Coach Gerard Van den Berg dan juga para pemain timnas. Sekali lagi, apa yang kita katakan ini betul-betul sebuah evaluasi, tidak ada rasa ingin membenci, tidak, karena kita sayang timnas kita. Ini cuma keluhan daripada supporter yang ingin melihat timnas Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang permainan timnas U23 lawan Malaysia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.